Di sisi lain, mata Jaha perlahan menyipit dengan ekspresi puas. Seolah-olah, kecurangan yang dilakukan oleh Daina Chal adalah sesuatu yang memang telah ia nantikan sejak awal. Dengan sorot mata tajam, Jaha pun berkata, seperti yang diharapkan, kelakuan guruku yang bajingan ini memang tak pernah mengecewakan. Tanpa memberi aba-aba, Jaha langsung membenturkan kepalanya ke wajah Daina Chal yang menjijikan. Benturan itu sangat keras, hingga suaranya menggema ke seluruh tempat. Untungnya, kepala Jaha dilindungi oleh 2 lapis topeng, membuatnya begitu kokoh dan keras. Sekejap saja, Daina Chal terhuyung mundur dan kolaps. Darah langsung muncrat dari mulut dan hidung Daina Chal, akibat benturan brutal barusan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka, hanya kepala keduanya yang terpental keras akibat benturan. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, Jaha kembali membenturkan wajahnya ke kepala Daina Chal. Kali ini, benturannya begitu dahsyat hingga topeng Red Snake retak, hancur, dan tak bersisa. Siksaan itu terlihat jelas begitu menyakitkan dan mengerikan. Namun Jaha tetap terdiam, tak ada satupun ekspresi di wajahnya. Sorot matanya justru semakin tajam, menegaskan hasratnya yang haus darah, ingin menyiksa dan menghabisi Daina Chal tanpa belas kasihan. Sekali lagi, dan lagi, Jaha terus membenturkan wajahnya. Setiap benturan memperburuk rupa Daina Chal. Rasa sakit yang tak terlukiskan jelas tergambar dari wajahnya. Ia tersiksa hebat di bawah keganasan Jaha. Topeng White Rat yang sedang dikenakan Jaha, mulai retak parah. Cipratan darah Daina Chal menempel, tercecer di permukaannya, jejak dari siksaan brutal yang terus berlangsung. Dan untuk kesekian kalinya, Jaha menghantamkan wajahnya kembali ke kepala Daina Chal. Asap tipis mengepul di antara keduanya, disertai suara menggelegar seperti retakan tulang. Terlihat jelas, kepalanya mulai mengalami kerusakan serius akibat benturan terus-menerus. Akhirnya, Daina Chal tak sadarkan diri. Matanya memutih, wajahnya lebam parah, hidung dan mulutnya terus mengalirkan darah. Kini wajahnya benar-benar rusak tak berbentuk, buruk rupa dalam arti sebenarnya. Topeng White Rat yang dikenakan Jaha kini telah hancur, memperlihatkan wajah aslinya dengan jelas. Namun, tak ada sedikit pun emosi terpancar, hanya tatapan tajam yang menusuk. Saat itulah Jaha mengaktifkan teknik rahasianya, Great Absorption. Seketika, energi ki berbentuk tangan kurus berwarna merah kehitaman muncul, melilit dan mencengkeram kedua lengan Daina Chal. Dalam sekejap, Daina Chal tersadar dari pingsannya. Dengan wajah yang telah hancur dan dipenuhi luka, ia terbelalak dan bergumam lirih, energi kiku, sedang ditarik keluar dari tubuhku. Otot-otot di lengannya menegang dan membesar, menunjukkan betapa keras tubuhnya mencoba menolak serangan itu. Tapi, usahanya sia-sia. Sedikit demi sedikit, kulit di seluruh tubuhnya mulai mengeriput, mengering dan menyusut. Energi ki yang ia kumpulkan selama puluhan tahun, kini disedot paksa oleh teknik rahasia Jaha yang mematikan. Yang bisa dilakukan Daina Chal hanya batuk-batuk lemah. Uhuk. Uhuk. Wajah Daina Chal kini tampak begitu buruk, rusak tak karuan. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya keriput, dan seluruh wajahnya tampak menegang karena tak sanggup lagi menahan siksaan Jaha. Urat-urat mencuat dari balik kulit, matanya melotot, dan mulutnya dipenuhi darah yang mulai mengering. Seketika, Jaha menghentikan tekniknya, yaitu Great Absorption. Dan energi ki yang membentuk tangan kurus itu, langsung melepaskan cengkeraman pada tangan Daina Chal yang sudah tak berdaya. Tubuh itu pun langsung ambruk, terduduk di tanah tanpa mampu lagi melakukan perlawanan. Walau pergelangan tangan kanannya telah terpotong lebih dulu, Daina Chal sempat masih bisa menyerang dengan sebuah pedang. Namun kini, tangan kirinya tampak sangat kurus dan kering, seperti hanya tulang yang diselimuti kulit tua dan keriput. Tak ada lagi tenaga, bahkan untuk sekedar menggenggam pun ia tak sanggup. Dalam keadaan separah itu, Daina Chal hanya bisa menatap tangannya sendiri dengan pandangan kosong dan tak percaya. Tubuhnya bergetar, seluruh tenaganya terkuras, dan wajahnya kini sudah tidak lagi menyerupai manusia, lebih mirip mayat hidup yang berjalan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Apa-apaan ini?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari hadapannya. Dengan nada ringan, Jaha berkata, "Senang bertemu denganmu." Suara itu mengejutkan Daina Chal yang kini terduduk lemas. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, perlahan Daina Chal menoleh ke arah sumber suara. Wajahnya penuh luka, tubuhnya lemah, dan mulutnya tetap bungkam, tak mampu membalas. Di sisi lain, Jaha berdiri dengan wajah bersinar dan tampan. Ia berkata santai, "Perkenalkan, namaku Li Jaha, ketua dari Sekte Hao." Ucapan itu terdengar begitu tenang dan lembut, seolah-olah suasana sekeliling mendadak menjadi lebih terang. Mendengar nama itu, Daina Chal langsung terkejut. Ia sama sekali tidak mengenali sosok di hadapannya. Meski Jaha adalah seorang ketua sekte, nama itu bahkan tak pernah ia dengar. Dengan suara ragu dan terbata-bata, ia bertanya, "Li? Jaha?" Jaha menatapnya dengan ekspresi kecewa. Ia lalu berkata datar, "Padahal, kalau dari awal kita bertarung seperti ini, kau bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa murid-muridmu yang bodoh itu. Sebelum kau pergi ke neraka, katakanlah sesuatu pada murid-muridmu yang selama ini kau pimpin." Mendengar ucapan itu, Daina Chal langsung batuk darah. Wajahnya makin hancur, hanya keriput dan darah yang tersisa.
Dengan suara lemas, ia berucap, "Bukankah kau sudah membunuh semuanya? Memangnya aku masih punya murid yang tersisa, yang masih hidup?" Tiba-tiba, dari balik kerumunan para bawahan jaha, muncul dua sosok, Hongxin dan Geum Hae, melangkah keluar perlahan. Wajah mereka canggung dan dipenuhi keringat dingin. Keduanya tahu, saat ini mereka tak lagi berada di pihak gurunya, dan itu membuat hati mereka berat. Diana Chal yang semula mengira kedua muridnya, Golden Pig dan Red Monkey, sudah mati lebih dulu, kini terkejut melihat mereka. Dengan suara pelan dan bingung, Diana Chal berkata, "Kalian ada di sini?" Tiba-tiba, dari arah belakang jaha, 3 murid Diana Chal yang tersisa muncul di atas pagar. Mereka adalah White Tiger, Green Dragon, dan White Rooster. Ketiganya tiba tepat saat duel antara Jaha dan Diana Chal telah berakhir. Tanpa sepatah kata pun, mereka hanya berdiri diam membisu. Tak ada suara, tak ada pertanyaan, hanya tatapan penuh makna tertuju pada sosok guru mereka yang kini terduduk tak berdaya, karena telah kalah sepenuhnya. Melihat ketiga murid utamanya masih hidup, Diana Chal hanya bisa berkata dengan nada sinis dan penuh ironi, "Oh, ternyata si bajingan gila ini masih menyisakan banyak muridku, ya?" Wajahnya sulit ditebak, entah sedang senang, sedih, terkejut, atau bingung, tak ada yang tahu pasti. Namun dengan nada pelan dan getir, Diana Chal kembali membuka suara, "Ketua Sekte Hao, kau memang orang gila yang luar biasa." Sementara itu, Jaha tetap diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Wajahnya pun tak menunjukkan ekspresi, hanya raut tenang, datar, dan sejuk. Dengan tubuh yang sudah sangat lemah, Diana Chal menegakkan kepala dengan sisa tenaga yang masih ada dalam dirinya. Lalu, dengan suara lirih namun tegas, ia memberi perintah terakhir kepada para muridnya, "Murid-muridku, kalian sudah bekerja keras melayani guru yang bodoh ini. Kedepannya, layanilah Ketua Sekte Hao dengan sepenuh hati kalian." Lalu, dengan napas terakhir yang tersangkut di tenggorokannya, Diana Chal berkata lantang, "Sekarang, kalian sudah boleh melepaskan topeng kalian semua." Ucapan itu menjadi penutup segalanya. Di sanalah akhir hidup Diana Chal berakhir, di mana masa keemasannya kini telah usai. Murid-murid yang masih hidup hanya bisa terdiam. White Tiger, Green Dragon, White Rooster, Golden Pig, dan Red Monkey memandang tanpa kata. Mereka mendengarkan pesan terakhir sang guru dengan penuh kesungguhan. Kata-kata itu menjadi penegas bahwa duel antara Jaha dan Diana Chal benar-benar telah selesai. Satu orang telah gugur, dan dia adalah Diana Chal. Meski sepanjang hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan, kini ia bisa pergi ke neraka dengan hati yang sedikit lebih tenang. Tak ada lagi suara dari bibir Diana Chal. Nyawanya telah benar-benar pergi meninggalkan raganya. Melihat itu, Jaha melangkah perlahan mendekat. Ia berniat menutup mata Diana Chal dengan tangannya. Dalam hatinya, ia bergumam, setidaknya di saat-saat terakhirnya, Diana Chal mengatakan hal yang baik, dan memikirkan nasib murid-muridnya. Dengan tenang, tangan kanan Jaha menyentuh wajah Diana Chal yang kini terlihat buruk rupa. Lalu ia mengusap mata sang guru hingga akhirnya terpejam dengan lembut. Meski Diana Chal adalah seorang penjahat, hati Jaha tak cukup dingin untuk membiarkan mayatnya menjadi trofi kemenangan. Setelah itu, Jaha menoleh ke arah White Tiger, Green Dragon, dan White Rooster. Dengan suara lembut, ia berkata, "Guru kalian sudah memberikan wasiat. Sekarang, lepaskanlah topeng kalian." Setelah mendengar ucapan Jaha, ketiganya langsung melepaskan topeng yang tengah mereka kenakan, tanpa sedikit pun keraguan. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata atau melontarkan komentar apapun. Dengan nada tegas, Jaha berkata kepada para bawahannya, "Untuk kalian, orang-orang dari klan Black Rabbit, bereskan seluruh area ini, dan bersihkan juga mayat-mayat yang masih tergeletak di jalanan." Mendengar perintah itu, para anggota klan Black Rabbit langsung menjawab dengan mantap, "Baik." Jaha lalu melanjutkan ucapannya dengan nada santai, "Dan untuk para Heavenly Generals yang masih hidup, mari bicara denganku sebentar di dalam. Administrator Biok, Hongxin, dan Geum Hae, kalian juga ikut masuk." Mendengar itu, Administrator Biok hanya terdiam, tampak bingung. Namun, ia tetap mematuhi perintah Jaha. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah berkumpul di aula utama klan Black Rabbit. Di sisi kiri Jaha, terlihat ada White Tiger, Green Dragon, dan White Rooster duduk rapi, memandangi Jaha dengan penuh perhatian. Sementara di sisi kanan Jaha, ada Administrator Biok sudah bersiap dengan wajah serius. Di sampingnya, Red Monkey dan Geum Hae juga telah duduk rapi, siap menyimak. Dengan nada tegas dan serius, Jaha mulai berbicara kepada para Heavenly Generals, "Mulai sekarang, aku adalah saudara tertua kalian. Jadi, panggil aku saudara tertua. Kalian mengerti?" Mendengar pernyataan itu, para Heavenly Generals langsung terdiam, kebingungan, dan tampak cemberut. Serentak mereka berkata, "Apa?" Mata mereka membulat, masih tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Sambil memegangi dagunya dan menatap ke langit-langit aula, Jaha kembali berkata, "Kalau saja aku memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kalian, mungkin aku bisa menjadi guru kalian. Tapi karena aku juga lebih muda dari kalian, cukup panggil aku saudara tertua saja. Apa ada yang keberatan? Atau ingin menentang?" Sekali lagi, mereka semua terdiam dengan wajah bingung. Keringat mulai mengalir di pelipis mereka.
Meskipun raut wajah mereka menunjukkan ketidakpuasan, mereka hanya bisa bergumam serentak, karena dia lebih muda, dia ingin jadi saudara tertua? Apa ini serius? Jaha lalu menoleh ke arah kiri, dan dengan nada datar berkata, sekarang, aku akan memberitahukan apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Kalau kalian membuatku marah sampai harus mengulang perkataan ini lagi, aku akan mengajak kalian bertarung sampai mati. Jadi dengarkan baik-baik. Red Monkey yang mendengarnya langsung menjawab dengan senyum lebar dan suara penuh semangat, baik, saudara tertua. Di sisi lain, Golden Pig yang wajahnya masih tampak cemberut dan mulai berkeringat, menjawab dengan suara ragu, baik. Jaha yang mendengar jawaban dari mereka berdua, langsung mengangguk sambil tersenyum puas. Dalam hati, ia bergumam, mereka yang sudah makan daging iga celeng bersamaku memang berbeda. Sementara itu, ketiga Heavenly Generals lainnya hanya diam membisu. White Tiger memandang dengan serius, Green Dragon mendengarkan dengan penuh perhatian, dan White Rooster menatap Jaha dengan curiga, keringat tampak mengalir pelan di pelipisnya. Jaha lalu kembali melanjutkan ucapannya. Baiklah, saudara-saudari sekalian. Karena sekarang Dynachal sudah mati, kita bisa bersenang-senang bersama, bukankah begitu? Mereka bertiga yang mendengarnya langsung berkeringat dingin. Wajah mereka memucat. Tak satu pun kata keluar dari mulut mereka, hanya tatapan ngeri yang membalas ucapan Jaha barusan. Tak mendapatkan jawaban apapun, Jaha menyipitkan matanya dengan tajam. Raut wajahnya menunjukkan sedikit rasa kesal dan marah. Lalu dengan nada halus yang justru terdengar menekan, ia berkata, aku bilang, kita akan senang, kan? Sontak, mereka bertiga menjawab cepat dan bersamaan, baik. Kami mengerti. Mereka langsung memberi jawaban karena takut Jaha benar-benar marah, dan mengamuk hanya karena hal sepele. Dengan nada mantap, Jaha kembali berkata, aku tidak peduli seberapa besar pengaruh kalian, atau berapa banyak bawahan yang kalian punya. Tapi setelah Dynachal mati dan dikuburkan, hentikan semua pekerjaan buruk yang biasa kalian lakukan selama ini, dan masuklah ke dalam sekte Hao yang aku pimpin. Mendengar pengumuman itu, Green Dragon langsung bertanya dengan nada bingung, sekte Hao? Nada suaranya seolah menandakan bahwa ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Jaha pun mulai menjelaskan apa itu sekte Hao dan bagaimana sekte itu baru saja dibentuk. Dengan nada santai ia berkata, sekte Hao adalah sekte yang terbentuk dari sekelompok pekerja. Sekte ini adalah organisasi yang mendominasi kelompok rahasia, kelompok lemah, dan kelompok rumit. Jadi, kira-kira, apa yang harus kalian lakukan untuk sekte Hao mulai sekarang? Mendengar penjelasan Jaha, semua orang terdiam. Tak satu pun yang memberi komentar atau membuka suara. Keringat mulai mengalir deras dari pelipis mereka masing-masing. Kesunyian melanda ruangan, seperti suasana di sebuah kuburan. Dengan wajah datar, Jaha hanya bergumam dalam hati, pasti kalian semua bingung dan tidak tahu, kan? Karena aku pun juga tidak tahu. Kemudian, ia kembali berbicara dengan nada ringan, untuk sekarang, kalian bisa sering-sering datang ke sini, atau berkeliling, lalu laporkan padaku. Kalian juga bisa mencariku kalau ada masalah. Untuk sementara, kalian bertanggung jawab penuh atas masalah yang kalian sebabkan sendiri. Jadi terserah bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Dengan tatapan sedikit serius, Jaha lalu kembali menegaskan, namun untuk saat ini, hentikan semua hal buruk yang biasa kalian lakukan sebagai bagian dari faksi hitam. Kalian mengerti? White Tiger pun menjawab tanpa ragu, dengan tatapan serius yang tak tergoyahkan. Baiklah, kami mengerti. Kami akan menghentikannya. Tak ada keraguan sedikit pun di mata White Tiger, hanya ada jawaban mantap, seolah-olah memang sejak lama dia sudah berniat menghentikan semuanya. Jaha langsung mengangguk-angguk setuju, seolah sudah yakin bahwa White Tiger akan sejalan dengan pemikirannya ke depan. Meskipun tak ada sepatah kata keluar dari mulutnya, anggukan itu sudah cukup menjadi isyarat bahwa semua ini berjalan sesuai ekspektasinya. Dengan nada serius, Jaha kembali berkata, tidak ada gunanya aku menyuruh-nyuruh kalian, yang sudah dewasa seperti ini, untuk melakukan begini dan begitu. Jadi, karena kalian sudah melepaskan topeng, maka kalian juga harus berubah sendiri. Aku bukan orang baik, dan aku juga bukan orang yang waras. Kalau aku membiarkan seseorang hidup, itu berarti aku harus menahan amarah dan rasa kesalku di dalam hati, berpuluh-puluh kali lipat dengan kesabaran. Hei, White Tiger, Green Dragon, dan White Rooster, rasa kesal itu sama seperti ketika aku memutuskan untuk membiarkan kalian semua tetap hidup. Ucapan Jaha barusan bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Wajah ketiganya langsung memucat, seolah mereka sadar bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah seseorang yang benar-benar mampu menghabisi mereka dalam sekejap. Tiba-tiba, dengan memberanikan diri, White Rooster berkata dengan nada ragu namun serius, saudara tertua, sebenarnya ada beberapa hal yang aku khawatirkan. Jaha langsung menjawab cepat, dan apa itu? White Rooster melanjutkan, guru memiliki sekutu, dan juga musuh. Di antaranya, guru sangat dekat dengan Elder Horless Dragon, karena dia sering menerima uang dan wanita dari guru. Kalau dia tahu bahwa guru sudah mati, bisa dipastikan dia akan sangat marah. Jaha bertanya dengan nada acuh tak acuh, baiklah. Selain itu, apakah ada lagi? Green Dragon lalu menjawab dengan nada ragu, ada juga kelompok Cloud Rain Society. Mereka adalah musuh terburuk guru. Bahkan saat bertarung,
Pergelangan tangan kanan guru sempat terpotong oleh ketua mereka. Berbeda dengan Elder Horless Dragon, kelompok Cloud Rain Society justru akan merasa sangat senang bila tahu guru sudah mati. Selain mereka, masih ada banyak lagi orang-orang maupun kelompok yang menyimpan dendam terhadap guru, jadi sangat sulit memprediksi reaksi mereka semua. Mendengar penjelasan Green Dragon, mata Jaha langsung menyipit tajam, seolah sebuah hal menarik tiba-tiba muncul di benaknya. Lalu dengan nada antusias, ia berkata, "Jadi begitu rupanya?" Kemudian, sambil menarik napas dalam, Jaha memegangi dadanya, sebagai tanda kelegaan yang luar biasa. Dengan nada santai, ia berkata, "Baguslah kalau begitu." Red Monkey, yang mendengar ucapan Jaha barusan, langsung bertanya dengan nada sedikit bingung dan tidak paham, "Saudara tertua, bagian mana yang terdengar bagus?" Dengan wajah yang bersinar seterang cahaya di siang hari, Jaha menjawab dengan nada mantap, "Itu artinya masih ada orang-orang yang harus kubunuh." Sontak, ucapan Jaha barusan membuat semua orang terdiam. Kata-kata itu bukan keluar dari mulut orang yang waras, dan cara berpikirnya pun bukan berasal dari pikiran yang waras. Tak satu pun dari mereka berkata apapun, yang ada hanya keringat dingin yang mulai bercucuran di wajah masing-masing.